Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas manajemen proyek sistem informasi. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas area pengetahuan manajemen waktu proyek. Area pengetahuan ini berkaitan dengan mengembangkan jadwal proyek, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan waktu yang disepakati, dengan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas apa saja yang diperlukan agar proyek dapat selesai dilaksanakan. Lalu bagaimana jika proyek melebihi waktu yang telah direncanakan dalam jadwal proyek? Konsekuensinya mungkin saja proyek dikenakan biaya denda atau mengalami kenaikan biaya karena harus ada penambahan sumber daya baru, atau proyek tetap selesai namun dengan catatan yang tidak baik. Namun demikian, meskipun jadwal proyek telah direncanakan dengan sangat baik, ini dapat saja terganggu apabila biaya proyek yang rendah atau tidak direncanakan dengan baik. Berdasarkan survei dari PMI, Project Management Institute tahun 2017, 28% kegagalan proyek IT disebabkan oleh estimasi biaya yang tidak akurat. Dan pada video ini, kita akan membahas area pengetahuan yang keempat, yaitu manajemen biaya proyek, yang akan membahas tentang bagaimana mengelola biaya proyek dengan baik di sepanjang siklus proyek. Apabila kita lihat kembali pemetaan 5 kelompok proses dan area pengetahuan, manajemen biaya proyek memiliki 4 proses yang ada pada proses planning dan juga monitoring and control. Keempat proses ini, yang pertama adalah plan cost management, yaitu memperkirakan biaya setiap kegiatan proyeknya. Kemudian estimate cost, yaitu menambahkan perkiraan biaya pada setiap kegiatan proyek. Yang ketiga adalah determine budget, yaitu menentukan anggaran biaya untuk setiap aktivitasnya. Dan yang terakhir adalah control cost, mengendalikan biaya untuk memastikan bahwa proyek dapat selesai sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Agar lebih mudah memahami setiap prosesnya dalam manajemen biaya proyek, maka kita pahami dulu beberapa terminologi yang ada dalam area pengetahuan ini. Yang pertama, tentu biaya atau cost. Biaya adalah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya sering diukur dengan jumlah moneter, seperti rupiah, dolar, yang harus dibayar untuk memperoleh barang dan jasa. Isu berkaitan dengan biaya sering sekali ditemukan dalam suatu proyek. Salah satunya adalah pembengkakan biaya atau cost overrun. Profesional IT sering menemukan banyak estimasi biaya di awal yang rendah atau persyaratan proyek yang kurang jelas menjadi penyebab terjadinya pembengkakan biaya proyek. Selain itu, adanya persepsi bahwa biaya adalah pekerjaan akuntan, sehingga sebagai manajer proyek dirasa tidak perlu untuk terlibat dalam pengelolaan biaya proyek. Mengelola biaya proyek yang baik adalah salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh manajer proyek atau profesional IT, mengingat proyek IT melibatkan teknologi dan proses bisnis yang baru yang terkadang belum teruji dan memiliki resiko tertentu. Terminologi yang kedua adalah profit. Profit atau keuntungan adalah pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Untuk meningkatkan keuntungan, perusahaan dapat meningkatkan pendapatan atau mengurangi pengeluaran atau keduanya. Kemudian profit margin. Profit margin adalah rasio keuntungan terhadap pendapatan. Misal, jika pendapatan $100 menghasilkan laba atau keuntungan $2, ada margin keuntungan sebesar 2/100 atau 2%. Life cycle costing. Siklus hidup pembiayaan memberikan gambaran besar tentang biaya proyek sepanjang siklus hidupnya. Ini dapat membantu kita dalam mengembangkan proyeksi biaya dan manfaat keuntungan proyek yang lebih akurat. Kemudian cash flow analysis, sebuah teknik yang digunakan untuk menentukan biaya dan manfaat bulanan atau tahunan untuk sebuah proyek, yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu pada manajemen waktu proyek.
Kemudian tangible benefit and cost. Biaya dan manfaat nyata dapat diukur dengan rupiah. Seperti misalnya, biaya tenaga kerja sebesar $100 per jam atau keuntungan sebesar 50 juta rupiah merupakan biaya nyata atau tangible cost. Kemudian intangible benefit and cost. Ini adalah biaya dan manfaat yang tidak nyata yang sulit diukur dengan rupiah. Misalnya, penggunaan fasilitas kantor untuk proyek dalam hal ini dapat termasuk biaya tidak nyata atau intangible cost. Adapun manfaat yang tidak nyata seperti kepercayaan, itikat baik, reputasi, dan lain sebagainya. Kemudian direct cost. Direct cost adalah biaya yang berkaitan langsung dalam menciptakan produk atau layanan suatu proyek. Misalnya biaya untuk gaji staf, konsultan, untuk material, dan lain sebagainya. Indirect cost, biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan proyek, seperti biaya listrik misalnya. Kemudian sunk cost, yaitu uang yang telah dibelanjakan tetapi belum menghasilkan nilai bagi proyek, dan kemungkinan besar tidak dapat diperoleh kembali. Dan yang terakhir adalah cost varian, selisih antara biaya yang dianggarkan atau budget dan biaya aktual dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, setelah kita mengenal beberapa istilah penting dalam area manajemen biaya proyek, mari kita bahas proses manajemen biaya proyek satu persatu. Manajemen biaya proyek memiliki 4 proses, yaitu rencana manajemen biaya, estimasi biaya, menentukan anggaran, dan mengendalikan biaya. Langkah pertama dalam manajemen biaya proyek adalah merencanakan bagaimana biaya akan dikelola sepanjang siklus hidup proyek. Di proses yang pertama ini, yaitu plan cost management, biaya proyek seperti halnya jadwal proyek, tumbuh dari dokumen dasar yang memulai proyek seperti piagam proyek, rencana manajemen proyek, dan faktor lingkungan perusahaan. Manajer proyek dan pemangku kepentingan menggunakan beberapa tools dan teknik seperti penilaian ahli, kemudian teknik analitis, dan rapat untuk menghasilkan rencana manajemen biaya proyek. Rencana manajemen biaya seperti halnya manajemen ruang lingkup dan manajemen jadwal dapat bersifat informal dan luas atau formal dan rinci berdasarkan kebutuhan proyeknya. Secara umum, rencana manajemen biaya mencakup informasi sebagai berikut. Ada tingkat akurasi, yaitu perkiraan biaya aktivitas biasanya memiliki pedoman pembulatan. Mungkin juga ada pedoman untuk jumlah dana darurat yang harus dimasukkan seperti 10% atau 20%. Lalu satuan ukuran, yaitu setiap unit yang digunakan dalam pengukuran biaya, seperti jam kerja dalam waktu hari, minggu, atau bulan, itu harus didefinisikan. Kemudian ambang kendali. Serupa dengan varians jadwal, biaya seringkali memiliki jumlah variasi tertentu yang diizinkan sebelum tindakan perlu diambil, seperti apakah lebih 10% atau kurang dari 10% biaya yang sudah direncanakan. Lalu aturan pengukuran kinerja. Jika proyek menggunakan Earned Value Management atau EVM, rencana manajemen biaya akan menentukan aturan pengukuran seperti seberapa sering biaya aktual akan dilacak dan tingkat detailnya. Kemudian format pelaporan, bagian ini akan menjelaskan format dan frekuensi laporan biaya yang diperlukan untuk proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah deskripsi proses. Rencana manajemen biaya juga akan menjelaskan bagaimana melakukan semua proses manajemen biaya. Setelah mendefinisikan rencana manajemen biaya, mari kita masuk ke proses berikutnya, yaitu perkiraan biaya atau estimate cost. Perkiraan biaya adalah perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek berdasarkan aktivitas-aktivitas proyeknya. Biaya aktivitas tertentu diperkirakan berdasarkan informasi yang tersedia terkait dengan aktivitas tersebut. Bisa berupa pengalaman baik pada proyek sebelumnya atau dengan metode yang lain.
Ketika tim proyek mendapatkan lebih banyak informasi terkait proyek, estimasi biaya aktivitas dapat berubah. Misalnya, untuk aktivitas melakukan pengujian perangkat lunak, daftar persyaratan sumber daya aktivitas akan menggambarkan tingkat keterampilan orang yang diperlukan untuk menguji, jumlah orangnya, dan jam yang disarankan untuk melakukan pengujian. Selain itu juga kebutuhan perangkat lunak atau peralatan khusus dan kebutuhan lainnya. Semua informasi ini dibutuhkan untuk mengembangkan perkiraan biaya yang baik. Meskipun demikian, perkiraan biaya ini dapat saja berubah berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil penerapan teknik pada manajemen biaya. Salah satu output dari proses ini adalah perkiraan biaya. Manajer proyek biasanya menyiapkan beberapa jenis perkiraan biaya untuk sebagian besar proyek. Terdapat 3 jenis perkiraan dasar untuk memperkirakan biaya proyek. Yang pertama, Rough Order of Magnitude atau disingkat dengan ROM. Perkiraan ROM juga dapat disebut sebagai perkiraan kasar. Perkiraan ini dilakukan sangat awal atau bahkan sebelum proyek resmi dimulai. Tingkat akurasi ROM biasanya minus 50% sampai plus 100%. Artinya, biaya aktual bisa 50% di bawah dari perkiraan, bisa juga 100% di atas perkiraan. Jenis perkiraan yang kedua adalah a budgetary estimate atau estimasi anggaran. Estimasi anggaran digunakan untuk mengalokasikan uang ke dalam anggaran organisasi. Perkiraan anggaran dibuat 1-2 tahun sebelum proyek selesai. Tingkat akurasi estimasi anggaran lebih baik dari ROM, yaitu minus 10% sampai 25%. Artinya, biaya aktual bisa 10% di bawah perkiraan atau 25% di atas perkiraan. Misalnya perkiraan biaya adalah 100.000, maka biaya aktual dapat berkisar 90.000 sampai 125.000. Dan jenis yang ketiga adalah definite estimate. Perkiraan definite memberikan perkiraan biaya yang lebih akurat. Perkiraan definite biasanya dibuat 1 tahun sebelum proyek selesai. Tingkat akurasi jenis perkiraan biaya ini antara minus 5% sampai plus 10%. Karena seringkali persentase terbesar dari total biaya proyek adalah tenaga kerja, maka penting untuk mempertimbangkan perkiraan jumlah orang atau jam yang mereka butuhkan berdasarkan departemen atau keterampilan selama siklus hidup proyek. Ini dapat membantu tingkat akurasi dari perkiraan biaya proyek. Nah, berikut adalah contoh estimasi biaya proyek yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan estimasi analog, di mana estimasi biaya dikembangkan berdasarkan item pada WBS dengan memperkirakan biaya setiap aktivitasnya, sesuai dengan asumsi biaya tenaga kerja, waktu, dan kebutuhan proyek. Apabila kita perhatikan, terdapat persentase dari setiap item WBS, seperti pada item project management, biaya sebesar 20% dari total keseluruhan biaya proyek. Kemudian hardware sebesar 5%, software 40%, testing 5%, training dan support 13%, kemudian reserve sebesar 17%. Tentu ini tidak terlepas dari peranan ahli yang telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan proyek-proyek sebelumnya. Meskipun banyak alat dan teknik dapat membantu dalam membuat perkiraan biaya, banyak perkiraan biaya proyek IT yang masih sangat tidak akurat. Kenapa? Hal ini dikarenakan proyek IT sering melibatkan teknologi baru atau menghasilkan proses bisnis yang baru yang terkadang belum teruji dan memiliki resiko.